Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Selamat malam persekutuan mitra yang diberkati. Kita akan tenang dan kita akan ada dalam ibadah kemitraan di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia bagi kami siang dan malam. Terima kasih saat ini Engkau melayakkan kami selaku perempuan dan laki-laki gereja untuk merajut kebersamaan kami sebagai persekutuan keluarga Allah yang berdoa dan beribadah di malam ini. Tuntun kami selalu dengan hikmat-Mu Tuhan Allah, supaya melalui firman Tuhan yang diperdengarkan, kami dapat menjadi teladan yang baik, kehidupan kami menjadi bermakna bagi setiap orang, terutama untuk kemuliaan bagi nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan hati yang beriman. Amin. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dan diberkati Allah, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan sesuai dengan panduan Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku. Firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita malam ini terkutip dari Surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan mitra yang mengasihi Tuhan Yesus. Ecclesia Reformata Semper Reformanda adalah suatu istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh Karl Barth pada tahun 1947. Istilah ini mengandung makna teologis yang berarti gereja yang selalu dibarui. Artinya, dengan berjalannya waktu, dengan berkembangnya zaman, gereja Tuhan harus terus mengalami pertumbuhan iman dan karakter yang berakar di dalam kasih Yesus Kristus sebagai Tuhan yang memimpin dan menuntun kepada kebenaran dan kebaikan. Karenanya, mindset kita selaku gereja yang hidup tentang keselamatan atau siapa yang berhak diselamatkan oleh Allah sudah harus benar-benar berubah. Sebab hanya orang-orang yang setia melakukan kehendak Allah yang patut dan layak menerimanya. Perempuan dan laki-laki gereja yang memuliakan Tuhan. Banyak peristiwa yang dilansir di berbagai media menyebutkan ada begitu banyak orang atau kelompok yang mengklaim diri sebagai orang-orang benar, orang-orang suci dan tak bercacat. Ada pula yang mengklaim diri sebagai pemilik agama yang paling unggul dengan melecehkan agama-agama lain. Bahkan ada gereja yang melegitimasi diri sebagai gereja yang hanya menghadirkan Roh Kudus. Seolah-olah hanya di gerejanya saja Roh Kudus hadir dan memberkati. Di gereja lain Roh Kudus enggan masuk. Masing-masing kelompok mempertahankan ego, argumen, dan prinsip beragamanya. Namun berdasarkan himbauan Rasul Paulus dalam surat Roma 2 ayat 9 sampai 11, ditekankan bahwa hukuman Allah berlaku bagi semua orang di dunia tanpa terkecuali. Sebab di mata Allah semua manusia sama, tidak ada yang jadi primadona, istimewa, spektakuler, teolog tersohor, ataupun awam. Semua manusia dipandang sama oleh Allah. Dan untuk memperoleh keselamatan dari Allah ada konsekuensi yang bakal ditanggung untuk diwujudkan sebagai bukti iman percaya kepada Allah yang disembah. Dan itu tidak semudah kata-kata yang terucapkan di bibir. Butuh pengorbanan bahkan keringat darah. Mengapa? Untuk menerima atau memperoleh sebuah keselamatan dari Allah, pertama-tama manusia wajib hidup dalam kerendahan hati, menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kemurnian imannya kepada Allah, dan tetap konsisten untuk melakukan kebaikan serta kebenaran berdasarkan firman Allah. Sebab itu, apapun keadaan dan resikonya, iman kepada Allah tidak boleh teringkari. Sebab Allah tidak ingin diduakan. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Artinya, Ia mau supaya manusia hidup di jalannya,
suatu jalan yang menuntun kepada keselamatan, bukan kejahatan yang melahirkan dosa dan kutuk bagi hidupnya. Saudara-saudari kekasih Yesus Kristus, di dunia ini banyak orang Kristen terseret dalam kesombongan iman, mengucapkan sumpah serapah dan sumpah palsu, mengingkari panggilan dan hati nuraninya sebagai murid Yesus, menyerahkan harga dirinya demi sebuah selera dan kenikmatan sesaat. Contoh yang paling sederhana, hanya karena ingin jadi konglomerat atau jutawan, selebritis, ingin mendapatkan kuasa dan jabatan, banyak orang pada akhirnya rela melepaskan Kristus. Karena itu, Paulus dengan tegas berseru bahwa bukan orang Yahudi atau orang Yunani yang pantas diselamatkan Allah, melainkan mereka yang selalu melakukan kehendak Allah dengan benar semasa hidup. Jadi siapapun dia, dari suku dan agama manapun, atau dari golongan apa, terpelajar atau tidak, kaya atau miskin, rambut lurus atau keriting, kulit putih atau hitam, semua berhak memperoleh keselamatan dari Allah. Dan Allah sama sekali tidak pandang bulu di saat mengadili manusia. Karenanya insaf dari dosa dan melangkah pada jalan pertobatan adalah kunci menuju hidup baru yang diberkati. Sekali lagi, image kita selaku gereja sudah saatnya berubah, bahwa agama atau gereja manapun tidak menyelamatkan kehidupan kita dari dosa kecuali Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mari saudara-saudara persekutuan, kita hidup di dalam kasih, bertumbuh dan berakar di dalam Dia sebagai gereja yang terus menebarkan kebaikan kepada sesama, terutama mereka yang lemah, termarginal, dan tidak punya apa-apa. Tuhan Yesus Kristus diagungkan. Amin. Kini kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita semua tenang dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Terpuji Engkau Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan penyelamat kami. Tuhan yang hidup, yang menyatakan cinta kasih dan berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang telah tertabur. Didiklah kami selaku perempuan dan laki-laki gereja, supaya dari sekarang kami belajar menjadi gereja yang hidup, mandiri, selalu dibarui,
dan bertumbuh di atas dasar kasih Yesus Kristus. Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami percaya akan firman-Mu yang baru saja tertabur, bahwa gereja dan agama tidak menyelamatkan kehidupan kami. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang akan menyelamatkan dan menuntun kehidupan kami kepada kebenaran dan kebaikan. Tuntunlah kami selalu Tuhan di jalan-Mu, supaya kami benar-benar menjadi orang-orang yang siap untuk memberi hidup ini untuk senantiasa diberkati oleh-Mu Tuhan. Allah yang baik, peran dan fungsi kami selaku perempuan dan laki-laki gereja yang adalah wakil Allah di dunia, Tuhan berkenan mengurapi kami dengan hikmat, supaya kami pun sanggup untuk menjadi panutan gereja dan masyarakat. Kelak, semua binaan, didikan, nasihat, dan doa-doa yang kami tanamkan bagi regenerasi kami, itu tidak sia-sia, melainkan mendatangkan berkat dan masa depan bagi kehidupan mereka. Terimalah setiap persembahan syukur yang dipersembahkan di saat ini Tuhan, supaya pelayanan-Mu semakin bermakna, kehidupan kami semakin memancarkan cinta kasih Tuhan yang selalu berbagi di dalam ketulusan dan kemurnian hati. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, sampai hari ini selaku gereja juga pemerintah, kami masih tetap bergumul dengan pandemik virus corona. Entah kapan virus ini berakhir, tetapi kami percaya keselamatan yang dari Tuhan akan tetap terpancar di kehidupan kami. Sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun, Tuhan akan tetap mendekap kami dalam dekapan sayang-Mu. Selamatkan kota ini, selamatkan provinsi ini, selamatkan hidup kami, supaya kami benar-benar kedapatan setia sampai akhir. Anak-anak kami dalam pendidikan dan masa depan, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bahkan yang sementara bergumul mencari lapangan pekerjaan. Kami doakan pergumulan dan perjuangan anak-anak kami, kiranya Tuhan Allah memberkati dan memberikan masa depan yang cemerlang bagi mereka. Ajar anak-anak kami Tuhan dengan kasih-Mu, supaya mereka benar-benar belajar menghormati setiap keringat orang tua yang tertumpah, dengan cara belajar giat mengejar prestasi, hidup dalam takut akan Tuhan, dan senantiasa belajar menempatkan Tuhan sebagai nahkoda yang agung bagi hidup mereka. Bapa yang baik, para janda, duda, anak yatim, piatu, orang-orang sakit, para lansia, orang-orang yang punya persoalan-persoalan hidup yang berat, kami doakan seluruh perjalanan dan pergumulan hidup mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan terus menjamah mereka, supaya mereka tetap kedapatan setia dan selalu menjadikan Tuhan sebagai yang terdepan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa di saat ini Tuhan Allah untuk tim multimedia yang selalu setia melayani dan meliput ibadah-ibadah ini secara virtual. Tuhan berkati seluruh karya dan kreativitas yang mereka persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya dalam nama Yesus keluarga pribadi mereka menikmati kelimpahan berkat dari Tuhan. Allah yang baik, kami berdoa untuk persiapan ibadah new normal yang akan digelar oleh Jemaat GPM Immanuel Ternate pada minggu-minggu mendatang. Seluruh kesiapan dan persiapan yang telah disiapkan majelis jemaat kiranya ada dalam kendali dan pemberkatan Tuhan. Setiap umat Tuhan
yang dengan sikap beriman dan antusias menyambut peribadahan ini secara normal. Kami doakan setiap pergumulan hidup mereka, pribadi, keluarga, rumah tangga pada Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa segala sesuatu yang nantinya akan terjadi, Tuhan bertahta di atasnya. Ini doa dan ungkapan syukur yang kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur sambil hamba memohon jaminan penyertaan Tuhan memberkati kehidupan kami. Cinta kasih dan kebaikan dari Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus menuntun dan menyelamatkan kehidupan serta pelayanan juga keluarga kami kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian ibadah kemitraan di malam ini telah selesai. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus menopang kita semua.